Ini di minggu kelima kita membahas mengenai apa namanya itu tentang gambar yang lebih lengkap ya. Jadi di sini nanti kita sudah masuk ke datum. Untuk datum sih yang level ini sudah kita buat sebelumnya karena dari pertama kali kita menggambar itu selalu ada datumnya. Nah, maaf, selalu harus create level. Kemudian di sini yang belum adalah grid, uh, room area dan color fill. Jadi room area itu penamaan dari gambar. Kemudian di sini juga Bu Desi akan bikin cara bikin section. Section itu potongan. Jadi di sini kita bagaimana cara bikin potongan di Revit, dan kalian yang sudah pakai AutoCAD akan bisa mengcompare ya, membandingkan cara membuat section di AutoCAD dan cara membuat section di Revit. Kemudian call out itu detail ya. Jadi kalau misalnya kita dalam sebuah denah yang lengkap gitu ya, denah rumah, kalian ingin bikin detail tentang satu ruangan, ini namanya call out. Kemudian load family di sini kan sebelumnya sudah ya, tapi load family-nya adalah load family load family doors and window, tapi kali ini kita coba load family untuk furniture ya. Oke. Kemudian create building from image. Ini sudah kita coba di minggu sebelumnya yang kemarin, itu yang ini, poin yang kelima. Kemudian untuk filenya silakan download di sini anak-anak. Ini sudah saya open, silakan download. Jadi sambil lihat Bu Desi memberi materi, mungkin kalian bisa langsung latihan saat ini juga. Ya, dua ini silahkan dibuka karena ini penting sekali materi yang ini, supaya gambar kita di Revit itu tidak hanya sekedar skematik desain ya, hanya sekedar 3D render sudah selesai, tidak seperti itu. Jadi poinnya adalah bahwa di gambar skematik desain ini sudah lebih lengkap ya, jadi bukan hanya sketsa saja. Oke ya, jadi ini target hari ini ya. Ini silahkan di download. Jadi sambil lihat Bu Desi memberi materi, langsung silahkan dicoba, kita coba ya. Kemudian untuk targetnya nggak ada target apa-apa ya, karena untuk tugas yang kedua itu baru minggu depan. Cuman nanti ada file exercise. Jadi file exercise saya nanti kalian bisa menggunakan file exercise yang baru, atau kalian coba nanti melengkapi dari gambar yang sebelumnya. Jadi gambar yang apa namanya, tugas 1A, tugas 1B itu kan belum lengkap ya, kalian bisa lengkapin itu dengan menggunakan ini. Ya, kalian bisa tambahin di situ untuk latihan. Jadi hari ini tuh tidak ada target apapun yang harus dikumpulkan, tapi kalian fokusnya di latihan aja. Alignment, room area, seperti itu ya. Oke, itu aja, tidak ada materi yang lain. Bu Desi langsung aja masuk ke Revit-nya. Oke, jadi ini Revit-nya. Oke, saya cek dulu ya. Ya, jadi ini sudah Bu Desi siapin sebuah gambar ya, gambar. Oh, maaf, jangan ke sini dulu. Yang satunya. Oke, yang satunya belum. Nah, yang ini, maaf. Jadi kita ke alignment, grid dan dimension. Jadi ini sebenarnya kita membahas alignment. Alignment, kalian sudah tahu bagaimana cara menggunakan align ya, align. Cuman di sini fungsinya apa sih? Kenapa harus dibahas khusus gitu? Kemudian di sini juga kita bikin grid dan dimension ya. Dimension itu sudah pernah Bu Desi bahas sedikit yang kemarin, cara bikin dimension style yang baru. Nanti Bu Desi review lagi, Bu Desi ulangi lagi ya di sini. Oke, silahkan di-download dan dibuka filenya. Bisa mengikuti Bu Desi sekarang atau langsung OTW mengikuti juga silahkan. Jadi cara belajar kalian karena bermacam-macam, Bu Desi bebaskan, yang penting adalah paham gitu. Oke, alignment. Alignment itu apa sih? Alignment itu ya sama ya, kita ke modify. Nah, di modify itu ini ya, kemarin kita membahas align ya. Nah, sekarang fungsinya alignment dengan apa namanya? Seperti ini itu apa ya? Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa di sini ada sebuah denah.
ya. Kemudian dindingnya acak posisinya, kemudian pintu dan jendela itu juga posisinya berantakan ya, karena kan desain ya, kita taruh begitu, kemudian baru kita betulin. Nah, yang pertama kita coba line jendela. Nah, ini kan jendelanya berantakan posisinya. Nah, jadi kalian bisa pilih line. Oke, maaf. Kita line ini aja ya, kita line. Ya, oke, pintu dan jendela dulu dah ya. Kita align dulu jendela. Jadi yang awal kita betulin jendelanya. Jadi kita menggunakan modify, align. Kemudian kita klik dulu di sini. Kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian di sini ada lock ya. Jadi kalau kita lock, maka kalau posisi jendela di atas berubah, maka jendela yang di bawah otomatis akan mengikuti di lock. Makanya ini ada lock. Kalau saya ulangi lagi ya, align, modify, align, kita klik di sini ya, klik. Terus kemudian kita klik ini. Nah, kalau tidak kita lock, maka kalau ada perubahan posisi jendela di atas, maka jendela di bawah ini tidak ikut berubah. Ya, jadi lock itu berdasarkan kebutuhan. Kita bisa lock atau kita bisa tidak di lock. Nah, kemudian kalau terlanjur di lock bagaimana, Bu? Bisa di unlock. Caranya pilih jendelanya. Nah, ini kan muncul lock. Nah, ini silakan diklik. Klik kiri. Nanti akan apa namanya? Akan maaf sebentar. Oke, nanti locknya itu akan lepas. Jadi di sini nanti tidak ada keterikatan antara jendela bawah sama jendela atas ya. Oke, Desi akan lanjutkan. Ya, ini Desi lock aja. Lock. Oke, jadi jendelanya udah rapi. Sekarang yang kita align adalah dinding. Ya, jadi modify, align, kemudian klik dindingnya, dan kalian perhatikan di sini ada di face ya. Jadi dia ada di face ya. Nah, kalau kita ingin di tengah-tengah, maka kita bisa mengubah prefer. Perhatikan kursor saya di sini ada prefer. Kemudian wall face-nya diganti menjadi wall centerline. Kemudian baru kita escape dulu ya. Baru kemudian modify, align, jadi diulangi lagi. Kemudian baru kita ke sini, klik. Kemudian di sini, ini silahkan di lock. Klik lagi di sini, klik, ini silahkan di lock. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita betulin pintunya, modify, align, acuannya di sini misalkan. Nah, kali ini kita menggunakan multiple align supaya nggak bolak-balik ya. Misalkan kalau kita nggak menggunakan multiple align, itu kan kita klik lagi. Terus yang di sini kita klik lagi di sini kan. Terus kita klik lagi seperti ini. Jadi objek acuannya kita klik lagi. Nah, kalau kita menggunakan multiple, ya, contohnya begini ya, modify, align, multiple-nya dicentang, ya, yang di sini dicentang, ya, baru kemudian align. Klik, langsung klik, kita lock, langsung klik, ini di lock, langsung ini klik, ini di lock. Jadi ini sejajar. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan multiple, jadi cukup sekali objek acuannya dipilih, kemudian objek yang lainnya kita klik. Seperti itu. Kemudian, maaf, kita gunakan align lagi. Klik, ini kita lock. Nah,
Sekarang kita buktikan kalau objek itu pada waktu align itu di lock. Apakah betulan ya dia objek tersebut akan mengikuti. Jadi misalkan yang di sini saya pilih ya. Nah, ini kan nilainya kacau nih. Nilainya 5.000 bla bla bla. Nah, ini kita ganti. Misalkan kita ingin bahwa ini nilainya harus betul 5.000. Jadi ini dipilih. Kemudian ketik aja 5.000, enter. Maka nanti ini akan ngikutin. Jadi kita nggak perlu pilih satu per satu. Nah, seperti itu. Ini misalkan ya, wah ini kok 5.000 sekian. Ya kita ganti 6.000. Nah, nanti di sini akan ikut seperti itu. Nah, kemudian kalau ini di lock, ya dia akan ikut. Tapi kalau nggak di lock, ya nanti nggak ikut. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin sebuah bangunan yang tipikal ya, tipikal dan nanti perubahannya selalu harus sama, sebaiknya di lock gitu loh. Kayak ini ya, ini kan sebaiknya di lock. Ini kan lurus ya, sebaiknya di lock supaya ruangan ini akan mengikuti dinding ini ya, akan mengikuti dinding yang di atas seperti itu. Fungsi lain-lainnya ya. Oke, jadi itu adalah fungsi tentang alignment. Kemudian kita masuk ke grid. Nah, ini kalau kita bikin gambar kerja itu kan pasti harus ada grid ya anak-anak ya. Seperti di materi AutoCAD kemarin, kita selalu bikin grid pada waktu kita bikin denah, kita bikin tampak, kita bikin potongan, itu kan harus ada gridnya gitu loh. Jadi, nah caranya bagaimana untuk bikin grid? Kalian perhatikan ya, fungsi perintah grid itu ada di arsitektur, grid, di datum ya, grid. Oke, nah nanti letakkan aja di, jadi nggak perlu ke dinding dulu, jadi letakkan aja di sini. Ini Bu Desi belum klik sama sekali. Nanti ada semacam garis snap, ya. Jadi di sini gridnya akan diletakkan persis di tengah-tengah dinding. Baru kalian klik kiri, geser ke atas. 1, escape. Nah, ya kan? Ini udah persis di tengah. Oke. Nah, grid kedua otomatis akan memberi nomor 2. Jadi Desi pilih lagi grid, letakkan di sini. Ini kan lurus ya, jadi letakkan di sini. Tarik, nanti ada garis imajiner, ada snap-nya otomatis 2. Langsung 3, langsung lagi 4, otomatis 5, 6. Nah, kalau kalian lanjutkan ya 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk grid yang horizontal itu biasanya kan bukan huruf, kalau yang vertikal sudah angka, maka yang horizontal itu huruf A, B, C, dan seterusnya. Jadi kita masuk ke arsitektur, datum, grid. Kalian klik di sini. Geser. Nah, perhatikan. Nah, ini kan 7. Nah, 7 ini diklik, klik ya. 7 ini diklik sampai keluar seperti ini ya, klik kiri ya. Nah, kalian ganti huruf A. Enter. Ya. Kemudian secara otomatis nanti B, C, dan seterusnya. Jadi kita masuk grid, klik. Nah, ini langsung B. Kita grid, ini langsung C. Nah, kita grid lagi di sini, ini langsung D. Nah, seterusnya kalau kalian terus di sini ada ruangan ya nanti F, G, H, dan seterusnya ya. Oke, nah kemudian kalau ingin berganti lagi menjadi angka, nanti tinggal klik aja angkanya berapa, nanti akan menerus ya anak-anaknya. Misalkan kalian bikin 7, otomatis 8, 9, 10, seperti itu. Dan kalau untuk teks ini, misalkan teksnya huruf kecil, otomatis selanjutnya adalah huruf kecil. Jadi ini memudahkan banget ya kalau kita bikin grid. Kemudian ini gridnya kan masih satu sisi. Jadi kalian bisa pilih gridnya. Ini kan ada kotak nih. Kotaknya dicentang. Nanti 1, ini centang lagi 2, 3,
Ya, pas. Terusnya seperti ini. Ini Bu Desi percepat ya. Jadi pilih dulu ya. Nanti ada kotak, silakan dicentang. Nah, oke, dirapikan. Oke. Nah, ini adalah grid yang ada di denah. Nah, sekarang kita cek di tampak atau di elevation ya. Jadi Bu Desi sekarang ke view elevation di tampak selatan nanti otomatis muncul gridnya. Cuman ini Bu Desi rapikan dulu ya. Ya, jadi ini pasti seperti ini. Jadi kalian cukup rapikan. Jadi pada waktu merapikan itu kalian cukup pilih aja satu grid. Nah, di sini kan ada bulatan tuh. Nah, bulatannya diklik kiri tahan. Jadi digeser-geser. Ini juga digeser-geser. Nah, terus ini juga dirapikan. Klik ini ada bulatan. Geser seperti ini. Nah, oke, begitu diklik ini ada bulat ya, ada bulat, tahan, geser. Nah, jadi nanti di semua di north itu juga akan muncul di west. Oke, ini juga silahkan dirapikan dulu ya. Seperti ini, rapikan. Nah, biasanya kalau west ini saya rapikan, biasanya each itu akan rapi dengan otomatis. Nah, tinggal sedikit aja dibetulin sedikit seperti itu. Nah, oke. Jadi ini otomatis. Jadi nanti kalau ada section pun secara otomatis gridnya juga akan muncul seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan posisi dari bulatan grid ini kan di atas. Nah, Bu, bagaimana kalau saya taruh bawah aja? Karena memang standarnya kita kalau kita bikin gambar kerja, grid bulatan-bulatan ini harusnya ada di bawah. Nah, bisa diganti dengan cara manual ya. Ini dicentang, pilih lagi, ini dimatikan. Tapi ini kan jadinya setiap kali kita ke elevation, berarti kan kita ganti-ganti terus. Itu kan cukup merepotkan. Jadi tetap kita harus tahu cara yang efektif gitu. Nah, cara yang efektif adalah, ini saya kembalikan dulu ya. Jadi cara efektif itu kita ubah kita pilih dulu. Jadi di sini adalah mengubah posisi bulatan ini, klik bulatan grid ya, pilih edit type. Nah, di sini ada yang namanya no plan view, simbol defaultnya adalah top. Ya. Nah, ini silahkan klik di sini ada tanda panah. Ganti bottom. Bottom. Apply. Oke. Nah, ini berubah posisinya di bawah dan semuanya. Jadi di tampak utara, ya, tampak ini tampak timur, tampak west ya, semuanya seperti itu. Nah, kalian perhatikan juga ya, di tampak ini kalau tampak depan ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tampak belakang otomatis angkanya akan dibalik 6, 5, 4, 3, 2, 1. Begitupun tampak timur dan tampak barat otomatis dibalik. Jadi di sini kesalahan dalam kalian meletakkan nomor-nomor grid ini tidak akan terjadi. Ya, karena ini sangat penting ya kalau kita sudah masuk gambar kerja, bahwa penomoran ini, lambang-lambang ini sangat penting. Nah, ya secara otomatis. Jadi kita nggak akan mungkin salah letakkan tampak utara atau tampak belakang, ternyata ini 1, 2, nggak mungkin terjadi. Karena ini sudah secara otomatis. Oke, kita kembali ke level 1. Jadi cara bikin grid itu seperti itu, gampang sekali. Nah, kemudian kita ke dimension ya, anak-anak. Dimension. Dimension letaknya di annotate. Align. Oke. Kemudian baru kita klik seperti itu. Nah, tapi di sini Bu Desi akan langsung ke bikin dimension style baru. Kita bikin dimension style baru. Langsung edit type. Duplicate. Beri nama. Misalkan dimensi
Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ini nggak usah dibaca ya. Yang penting di sini adalah ini. Oh maaf, ini saya salah pilih. Nah ini oke ya udah nggak apa-apa. Oke. Duplicate dimension. Oke. Kemudian tick marks ya. Kita pilih yang apa aja ya, arrow ini aja. Arrow ini. Kemudian ini aja biarkan seperti ini. Kita menuju ke teks ya. Jadi di sini kalian bisa menentukan tipe teksnya seperti apa. Di sini kan tipe teksnya adalah Arial. Jadi ini namanya text font Arial. Kita bisa ganti dengan cara klik kiri, klik di sini. Kalian bisa ganti mau tipe yang seperti apa. Gitu ya. Kalau saya pakai misalkan Times Romance, misalkan. Times Roman, misalkan. Kemudian ketinggian dari teks adalah 2. Ya, jadi teks itu ketinggiannya kalian kasih 2 atau 2.5 paling tinggi ya. Kemudian seperti ini offsetnya 0.5 misalkan. Oke. Setelah itu oke. Nah, di sini kita punya style baru namanya dimension. Nah, kemudian baru kalian kan bikin dimensinya ya kan langsung sini kan atau dari vertikal ini kan seperti ini. Klik. Nah. Ya, seperti ini kan? Ya. Ya. Nah, apa sih Bu yang baru di sini? Oke. Annotate, align. Nah, di sini kita bisa ganti wall centerline atau kita bisa ganti wall face. Wall face itu biasanya untuk interior karena interior kan biasanya ngitung dimensinya itu bukan dari garis as dinding tapi dari permukaan dinding. Ini kalian bisa menggunakan wall face. Nah, kemudian di sini ada 2, individu reference. Individu reference itu ya yang ini. 1, klik 1, kemudian klik lagi. Nah, ini individual reference. Tapi kita bisa menggunakan lebih cepat dengan namanya entire walls. Entire walls. Nah, di entire walls kalau kalian pilih, ini kalian klik. Nah, kalian klik. Nanti di sini kalian bisa centang dulu misalkan intersection wall. Intersection wall itu berarti ini. Nah, ini namanya intersection wall. Ya, atau intersection grid. Jadi intersection grid itu ini. Kalau misalnya kita pilih intersection wall dan intersection grid, ya, oke. Kalian perhatikan. Jadi pada waktu bikin dimension, tinggal pilih dindingnya, klik, nanti dia langsung semuanya. Jadi sangat cepat. Ini ya, klik. Ya, ini. Nah, ini intersection wall. Terus kalau intersection grid bagaimana? Jadi misalkan saya buat sebuah wall ya. Nah, ini wallnya cuma begini aja. Wall ini melintasi apa namanya grid. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini kan tidak ada intersection wall. Jadi kalau kita gunakan annotate line, maka di sini yang berfungsi adalah intersection grid. Nah, seperti ini. Jadi otomatis dia berdasarkan gridnya. Oke. Nah, cepat ya. Jadi kalau kita bikin dimensi, cepat. Apalagi kalau bangunan kita tipikal. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke annotate, align. Kita kembali lagi ke pick entire wall. Nah, di sini option. Nah, kemudian kalau kalian sudah paham intersection wall dan intersection grid, sekarang kita lihat opening. Nah, opening itu seperti apa? Kalau center ya, maka dia nanti bikinnya di tengah-tengah sini loh. Misalnya gini ya, center, oke. Silakan klik, nanti otomatis. Perhatikan, jadi dari sini ke sini ke center
Dari sini ke center, ke center, ke center. Nah, kalau opening yang width apa? Align entire wall option. Ini kan ada width ya. Opening width. Oke. Kalian perhatikan kalau saya bikin ini ya. Nah, ini otomatis. Oke. Kalau di sini satu garis ini. Nah, kalian perhatikan. Nah, kemudian kalau ini masih salah karena apa? Kalau di interior itu kan bukan di garis as dinding, dia harus di permukaan dinding. Oke, jadi ini dikombinasi ya, line entire wall, optionnya width. Oke, intersectionnya matikan, ini saya matikan aja. Kemudian di sini ada wall center line, ini diganti wall face. Jadi ini wall face, entire wall-nya adalah width, kayak opening width, oke. Kemudian kalian klik. Nah, oh maaf, ini harus dicentang ya anak-anak ternyata. Oke, jadi entire wall-nya yang dicentang adalah opening width intersection. Oke, ini diganti menjadi wall face. Kemudian klik, nanti otomatis begini. Perhatikan. Nah, jadi kalau kalian bikin apa namanya dimension, jadi cepat seperti ini, kan? Di sini juga. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita bicara tentang annotate dimension align. Jadi kemarin kan cuma sekilas ya bikinnya klik 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 begitu aja. Nah, segini kalian sudah mulai coba di apa itu wall face, apa itu wall center line. Kemudian ada individual preference, entire wall dan sebagainya ya. Jadi ini nanti coba kalian latihan seperti itu. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Mumpung saya belum berlanjut. Belum ada, Bu. Belum dicoba ya. Oke, ya nanti silakan dicoba. Tapi ini sangat efektif sekali ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Sebentar ya, saya close ya. Ya. Nah, ini. Ya, ini ada sebuah ruangan. Jadi ruangan ini kan kalau kita bikin denah itu kan kita harus bikin judul ruangan ya. Jadi ini ruangan apa? Ruangan apa? Nah, di Revit ini ada dua cara. Yang pertama sih kalian bisa aja menggunakan teks, tapi kalau kita gunakan teks itu nanti bukan tidak berfungsi ya, apa istilahnya ya, tidak powerful ya. Karena dia hanya berupa tulisan. Tapi kalau kita menggunakan room area, salah satunya adalah kita bisa otomatis tahu luasan dari ruangan yang kita bikin seperti itu. Ya, oke. Nih, nah, kita misalkan mau beri nama ruangan. Nah, untuk beri nama ruangan itu ada di arsitektur room. Tapi sebelumnya Bu Desi bikin grid dulu ya, supaya nanti lengkap. Jadi grid. Ini cepat aja. Ya, seperti ini ya. Ya, terus kemudian grid yang ini diganti aja A, enter, nanti otomatis oke, ini B, nanti yang di sini otomatis C, ya. Kemudian
Yang di sini otomatis D. Nah, kemudian kalau merapikan bagaimana? Merapikan. Ini kan kita harus aktifkan ya. Nah, ini kan ada tombol begini. Ini bisa ini seperti level ya. Jadi bisa dirapikan seperti ini. Ya. Ini juga ya, jadi nggak perlu takut kalau ada numpuk seperti itu. Ini dirapikan. Ini seperti ini. Ya. Ini. Nah, ini dinyalakan. Ya, seperti ini. Kemudian kita beri annotate, align. Ya. Di sini ada wall center line. Kali ini Bu Desi gunakan entire wall biar cepat ya. Bu Desi gunakan entire wall. Bu Desi gunakan intersection wall aja. Oke. Jadi biar cepat bikinnya. Ya, cepat kan? Selesai. Dan ini benar-benar di dindingnya kan? Otomatis di dindingnya. Nah, ini di dindingnya. Ini juga dindingnya. Ini walaupun ada grid ini dilewati dia langsung ke dindingnya. Jadi ini pakai entire wall yang intersection wall. Ya, jadi yang ini ya entire wall, yang dicentang hanya intersection walls. Ya, jadi ini bisa cepat sekali kalau kita menggunakan bikin dimension. Kemudian saya belum ngajarin furniture ya, minggu depan aja ya pada waktu pelajaran rendering ya, taman lighting. Nah, di sini ada beberapa ruang yang terbuka. Jadi kalau di bangunan tropis itu kan kebanyakan dari kita adalah ruangannya terbuka, kemudian dengan dua fungsi yang berbeda. Jadi misalkan di sini ini ada ruangan, di bawah tangga ini ada ruangan. Misalkan ini adalah dapur, ini adalah ruang makan, ini adalah ruang tamu. Berarti kan di sini tidak ada pembatas ya. Sedangkan room tag itu harus ada pembatas. Nah, jadi sebelum bikin room tag itu letaknya ada di arsitektur, room, ya. Pilih langsung klik di sini ya. Klik di sini. Jadi nanti dia akan langsung memberi batasan, klik kiri 1, klik kiri 2, di sini letakkan 3, 4 ya misalkan. Nah, oke. Kemudian di sini kalau kita langsung klik aja maka ini akan dianggap satu ruangan. Maka sebelum kita bikin room tag, kalian harus bikin garis namanya separator, room separator ya. Klik. Kemudian kalian letakkan di mana batasnya. Misalnya batasnya di sini. Ya. Jadi dari ini adalah room separator. Kemudian baru kita kembali lagi ke room. Klik aja di sini. Kita klik lagi di sini. Oke, escape. Nah, ini masih tulisannya room gitu. Iya, memang. Jadi ini tidak bisa otomatis. Kalian klik di room, tulisan room ya, maksudnya klik di tulisan room. Kemudian ganti R tamu. Oke, tulisan kecil aja, R tamu. Dan klik di sini, dapur. Ini mungkin R makan. Ini saya tidak tahu, anggap aja R tunggu. Kemudian di sini adalah R kerja. R kerja, ruang kerja. Kemudian di sini adalah ruang keluarga. Seperti ini. Apa ya ini kok gak enak ya ruang tunggu. R kamar aja deh, ruang kamar. Kamar misalkan. Kamar tamu misalkan.
Nah, ini ada fungsinya udah selesai. Nah, kemudian di lantai 2, jadi ini kan lantai 1, ini ke lantai 2. Nah, perhatikan. Di lantai 2 gridnya sudah otomatis ada ya. Jadi kita kalau bikin grid itu tidak perlu setiap lantai kita bikin grid. Jadi hanya satu lantai aja yang kalian bikin grid, nanti secara otomatis di lantai berikutnya akan ada grid. Tapi di sini gridnya harus dirapikan dulu. Jadi tinggal dipilih-pilih seperti ini, dipilih, kemudian di sini ada tanda kotak, klik, kemudian ini di kiri ke bawah, kiri lagi ke atas ya. Nah, ini dirapikan. Seperti ini ya. Maaf. Ya. Kemudian yang C ini. Oke. Nah, kemudian annotate, line, entire wall, option, enter section grid, kemudian baru kita klik. Cepat. Ya. Oke. Kemudian di sini kita beri nama, ya, misalkan arsitektur, room, area, room. Kita beri nama 1, 2, 3. Ya, misalkan ini kamar utama. Kemudian ini misalkan toilet. Ini misalkan ruang belajar. Ini ruang musik. Misalkan ya. Kemudian di sini misalkan kamar. Jadi ini ada kamar utama. Oh, ini kamar aja deh biar tahu nanti. Kamar. Perhatikan tulisannya, hurufnya juga perhatikan, huruf besarnya perhatikan. Kamar. Ya. Jadi di sini ada toilet terus kamar. Kemudian di sini misalkan koridor. Jadi klik. Perhatikan di sini. Anggap aja ini adalah koridor. Ya. Jadi ini ada ruang 1. Nah, ini seperti ini. Ini lantai 2 ya. Jadi ini lantai 2, ini lantai 1. Nah, kemudian dari preview awal kan tadi Bu Desi bilang bahwa kita itu bisa langsung otomatis mengetahui luasan dari ruang-ruang yang ini. Caranya bagaimana ya? Jadi untuk mengetahui bahwa setiap ruang ini berapa meter persegi ya secara otomatis dari room, itu caranya adalah pilih salah satu room. Jadi pilih aja salah satu room. Pilih. Nah, kemudian di sini kan ada tag metrik. Oke. Ini kita harus load dulu ya. Jadi pada waktu kita pilih, ini kan tag metrik. Ini kita harus load dulu. Insert, load, family. Kemudian library, tidak, Autodesk. Kemudian saya pilih RAC, ini library-nya di sini ada US metric. Nah, cari annotation ya, annotation. Kemudian masuk annotation. Nah, di bawah sini ada kalian cari room. Jadi sini ada room, M room tag ya, kalian cari M room tag. M itu maksudnya metrik ya anak-anak. Kalau yang I berarti imperial. Jadi kalau I berarti kalian salah ambilnya inci. Jadi kalau metrik itu yang mili. M room tag open. Oke, kemudian saya pilih. Nanti di sini akan muncul M room tag ya. Kemudian di sini ada width area atau width volume. Desi pilih yang width area.
Nah, nanti di sini akan ketahuan kalau di sini adalah 29 meter persegi. Jadi pilih width area. Jadi pilih kamar tamu, properties, klik pilih room tag width area. Seperti ini. Jadi kita sudah tahu langsung berapa luasan dari ruangan ini. Jadi kalau ditanya, kita bisa cepat menjawab. Misalkan ruang tamunya berapa meter persegi? 24,7 meter persegi. Atau dibulatkan 25 meter persegi seperti itu. Jadi kita bisa otomatis langsung tahu bahwa di ruang-ruang ini berapa meter persegi. Gitu. Kemudian kita ke lantai 2 ya. Lantai 2, ini tinggal pilih. Bisa langsung aja, langsung pilih. Jadi tidak perlu satu-satu, langsung pilih semua. Ya, langsung pilih semua. Baru kemudian kita ganti menjadi room tag width area. Nah, oke, jadi di koridornya sekian meter persegi. Ini biasanya cepat kalau kita mau di lapangan ya, mau beli keramik misalnya. Jadi misalnya kamarnya habis berapa meter persegi, kamarnya sekian meter persegi gitu. Jadi kita bisa cepat sekali untuk menjawab pertanyaan dari lapangan kalau mereka membutuhkan data luasan dari misalnya lantai karena ada kebutuhan untuk membeli keramik dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah room tag. Kenapa pakai room tag? Ya karena ini. Ya karena ini. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini kita ke yang namanya color scheme ya, color scheme. Nah, jadi kita bisa memberi warna-warna ini sesuai dengan fungsinya. Biasanya kalau untuk presentasi jadi lebih kelihatan gitu. Oh, ini area kamar, oh ini area koridor dan sebagainya. Terutama untuk bangunan-bangunan besar kita bisa langsung tahu ini area mana dengan warna. Nah, caranya adalah annotate ya. Terus di sini ada color fill. Kemudian kalian klik di sini. Oke. Oke dulu. Nah, kalau kita langsung oke gini ya kosongan karena kita belum masukkan data ya. Bahwa legend ini, color fill ini apa sih sebenarnya. Jadi ini kalian pilih edit schema. Oke, nanti keluar seperti ini. Edit color schema. Kemudian di sini kategorinya apa? Kalau di sini kan space, kalian ganti room. Karena kita kan kategorinya berdasarkan nama ruang, jadi room. Kemudian pilih salah satu dari color fill. Pilih salah satu dari color fill. Kemudian di sini ada color, ini kan berdasarkan departemen. Nah, kita berdasarkan nama, name. Yang nama yang kita tulis, berarti ini berdasarkan name. Oke. Nah, nanti ini ada warna-warnanya. Apply. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini warna itu bukan ngawur, tapi memang berdasarkan data yang kita masukkan, berdasarkan room ya. Seperti itu. Oke. Mungkin kalian bingung. Oke, warnanya macam-macam. Ya. Nah, sekarang kita ke lantai 2. Nah, perhatikan, di lantai 2 itu ada 3 fungsi yang sama. Kamar, kamar, kamar. Color fill, klik, oke. Pilih di kiri, edit, scheme. Kemudian kategori, ganti room. Pilih color fill, salah satu ya, color fill, salah satu. Berdasarkan nama, name, oke. Setelah itu oke. Nah, perhatikan. Nah, nama kamar, kalian lihat kamar, ya. Ini nanti warnanya sama karena fungsinya sama. Jadi misalkan kamar utama ini Bu Desi ganti kamar, ya, Bu Desi ganti kamar. Ingat ya, hurufnya ingat itu maksudnya gini. K-nya harus sama-sama besar, A, M, R, kamar. Nah nanti otomatis akan berubah. Jadi kita tahu, oh ini kamar. Ini
toilet, ini koridor. Jadi pada waktu presentasi, oh ini area kamar, ini area apa, ini area apa, ini area basah, ini area kering, dan ini area yang untuk sirkulasi, misalkan seperti itu. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi penamaan itu, pelabelan itu tidak boleh sembarangan. Kita ketik aja bisa, boleh Bu, boleh sih, tapi tidak berfungsi sama sekali. Kemudian fungsi apa lagi sih room tag ini? Kenapa sih Bu Desi menekankan pada waktu memberi nama di ruangan itu harus room tag? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya adalah section. Oke, maaf ini belum kita lihat ya tampaknya. Oke, Bu Desi rapikan dulu tampaknya. Ntar ini dirapikan dulu ya anak-anak tampaknya. Oke, rapikan dulu. Nah, ini maaf, dirapikan. Tampak utaranya kita cek, oke udah rapi. Tampak barat masih berantakan, kita rapikan dulu. Ya. Kemudian di sini rapikan dulu sebentar ya, dirapikan dulu. Kemudian ini ditarik ke atas, ditarik ke bawah. Ya. Tampak ininya. Oke, ini. Ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk grid ya, untuk grid. Ini kan ini harus di bawah kan, maka pilih grid, edit grid, edit type. Kemudian di sini posisinya top diganti bottom. Apply. Oke. Nah, ini udah jadi, baru kemudian dirapikan. Dirapikan seperti ini. Ya. Oke. Tampak it juga, nah otomatis kan dia akan posisinya di bawah semua. Oke. Kemudian dikasih dimension ya, tapi Bu Desi nggak kasih nanti lama. Oke, kita ke materi section ya. Jadi karena kita sudah bisa bikin denahnya komplit, ini kan seperti gambar kerja. Kita bisa bikin elevation seperti gambar kerja. Nah, yang penting di sini kita bisa bikin section ya. Kita harus bikin section. Nah, section itu harus biasanya kalian harus melewati tangga. Itu yang menyebalkan karena otomatis pada waktu kita bikin potongan melewati tangga, jadinya adalah kita harus bikin tangga sisi samping satu persatu seperti itu. Jadi di sini misalkan Desi akan bikin section ini boleh digeser. Bu Desi akan bikin section di sini sama di sini. Jadi section itu biasanya horizontal sama vertikal kan. Nah, perintah section ada di view, section, ya. Kemudian tinggal pilih. Misalkan klik di sini, tarik aja. Nah, ini berarti section ini menghadap ke kanan. Jari tangga ini menghadap ke kanan. Nah, ini kan section. Otomatis, kalian perhatikan ya di project browser, ini akan muncul section. Jadi ini muncul section. Berarti kalian sudah punya satu potongan. Nah, ini sudah ada potongannya. Dan ini ada potongan tangga. Ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke level 1. Nah, section ini ngadepnya ke kanan. Terus ini ada, kalau kita mau nampilkan lambang section, tinggal klik, nanti muncul. Jadi ini diklik kiri, muncul. Nah, kemudian di sini kan ada tanda bolak-balik ya anak-anak. Ini diklik, maka section ini arahnya terbalik. Dan ini ada tanda ini jangan lupa ditarik ke sini. Ya. Oke, jadi section 1 kalian sudah bisa buat. Oke, sudah buat. Nah, tinggal di sini kalian rapikan. Oke, section 1. Kalian lihat kan? Kalian lihat kalau section 1 ngadepnya tadi ke kiri A, B, C, D. Ya kan? Saya kembali lagi ke level 1.
kalau kalian pilih klik section yang diputar menghadap sebelah kanan, ya, hadapnya ke kanan, maka kalian lihat section 1 otomatis DCBA. Jadi kalian nggak bingung, waduh ini yang mana yang A atau mana yang B, nggak bingung. Jadi ini secara otomatis akan berubah. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba lagi bikin section yang, ini kan yang vertikal ya, potongnya seperti ini, kita potong yang horizontal. View, section, kita lewat di sini ya, lewati dapur misalkan. Kita lewat sini aja. Nah, sini. Oke, ini ya. Nah, ini arahnya ke ini arahnya ke bawah. Jadi arahnya ke bawah berarti dia tidak melihat tangga. Kalau kita klik, nah arahnya ke bawah ya. Maka di sini ada section 2. Kalian lihat, ini arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah, jadi tidak terlihat tangga. Jadi kalau kita kembali lagi ke level 1, sectionnya dipilih, ini arahnya dibalik ke arah atas. Kita perhatikan ini, ke atas ya. Maka section 2 akan ada tangga. Akan muncul tangga. Kemudian baru dirapikan. Nah, seperti itu. Oke. Cuman seperti itu aja bikin section. Kemudian kita kan harus merapikan section ya. Masa begini aja, Bu? Kan nggak kelihatan section. Iya. Jadi ini harus kita rapikan dengan cara ini pilih dulu karena ini jangan sampai muncul. Kalau mau matikan adalah ini pilih. Ini tidak boleh di-delete ya. Karena kalau ini di-delete nanti section 2 hilang. Klik kanan, hide element. Jadi disembunyikan. Isi undo. Pilih, klik kanan, hide element. Nah, kemudian perhatikan. Bentar. Nah, perhatikan di sini kan masih seperti ini, maka di sini kalian harus ke bawah, ini ya. Ini diganti menjadi medium. Diganti medium. Kemudian yang pasti harus diberi dimension ya. Beri dimension. Nah, kemudian klik aktifkan. Kemudian diberi dimension. Dimensinya tidak harus ini harus ini aja misalkan. Oke. Nah, selesai misalkan ya. Nah, kemudian kita kalau section, kalau potongan itu kita harus beri nama ini. Ini kita harus beri nama. Ini harus kita kasih nama, ini ruang apa, ini ruang apa. Nah, karena kita sudah bikin dengan room tag, kita bikin room tag penamaannya di denah, maka kalian kembali ke arsitektur. Di sini ada yang namanya tag room. Jadi kalian tinggal klik, kalian letakkan di sini. Akan otomatis bahwa ruangan ini akan ruangan apa. Nah, ini tab room. Kalian perhatikan. Jadi kalian tidak perlu, wah ini tadi motong di ruang mana ya? Saya lupa. Jadi kalian nggak perlu mengkira-kira atau mikirin ruangan ini ruang apa karena secara otomatis. Ya. Kemudian ini pun bisa kita kasih color fill. Jadi annotate color fill. Oke. Pilih edit berdasarkan room. Pilih color fill 1 ya, berdasarkan name, apply. Oke. Nah, jadi ini tahu, oh ini ruang tamu, ini ruang makan, ini dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita ke section yang satunya lagi, section 2. Pilih, klik kanan, hide element, kemudian dirapikan, dilengkapi dengan dimensi. Nah, dilengkapi. Ya. Seperti ini mungkin sampai ini juga
Maaf. Iya, seperti ini. Setelah itu ini diganti medium. Kemudian arsitektur, room tag, kita letakkan di sini. Kamar kerja, kamar tamu, ruang makan, dapur, kamar, koridor. Ini koridor juga ya, karena kan di sini di atas ini koridor. Nah, kalau ini sih boleh. Nah, ini memang koridornya panjang gitu. Nah, kemudian annotate, color fill, letakkan di sini. Oke, pilih, edit, ganti room, pilih color fill 1. Oke, play. Nah, ini potongannya jadi. Jadi kita sudah bikin potongan 1, potongan 2, lengkap dengan kamar, ini ya, dengan seperti ini. Kemudian kalau mau bikin potongan lagi gimana Bu? Ya sudah, bikin potongannya karena potongannya akan gampang ya. Jadi view, section, bikin di mana lagi? Oke, saya mau bikin karena gampang, jadi kalian nggak perlu bingung-bingung bikin potongan, section. Oke, saya coba motong di sini aja deh. Di sini misalkan, tambahin. Nah, kalau yang ini kan ngadep ke kanan, kalau ini saya mau ngadep ke kiri misalkan. Ke kiri. Tuh. Ya, tinggal dirapikan biar kalau tidak numpuk-numpuk gitu ya. Nah, ini dirapikan seperti ini. Oke, tinggal balik lagi ke section 3. Nanti tinggal dirapikan seperti yang tadi Bu Desi uraikan. Ya, tinggal dirapikan. Jadi otomatis. Jadi kalau ada furniture di situ ya otomatis furniture-nya akan muncul. Ya. Jadi kalian mau bikin berapa section tinggal view section, kemudian lengkapi dan rapikan. Sudah. Jadi kalau bikin lebih dari 4 ya silakan. Bikin lebih dari 3 ya silakan. Mau 5, mau 6 silakan karena mudah ya. Jadi dia tinggal bikin section seperti itu. Nah, oke. Ada pertanyaan? Belum ya? Nanti dicoba ya. Ini asik sekali. Ya. Nah, sekarang ke materi yang namanya call out ya. Call out itu apa sih? Jadi call out itu detail ya. Jadi kalau misalkan di sini di Dena ini kalian tuh mau bikin sebuah detail. Detail. Misalkan di sini ya di ruang kerja ini, ada detail. Ini Bu, saya mau bikin detailnya. Kalau di AutoCAD kan kalian harus copy, kemudian kalian potong ya, kalian potong ini dipotong di trim, kemudian detail. Nah di detail ini biasanya kalau untuk interior itu kan nanti ada gambar tampak atau gambar potongan ruangan 4 sisi seperti itu. Oke, jadi di sini bagaimana cara kita bikin detailnya? Oke, letaknya ada di view, call out. Saya ulangi lagi ya, arsitektur, view, call out. Nah, kan muncul gini, klik kiri, tahan. Kita bikin call out-nya di mana? Nah, ini ada call out-nya di mana? Kemudian ini diletakkan begini. Iya. Jadi ini ada call out. Jadi ini kita call out, maksudnya kita potong gitu kan. Untuk detail. Nah, dirapikan. Ya. Nah, kemudian call out ini kalian lihat di project browser ya, nanti muncul level 1 call out 1. Jadi ini akan muncul secara otomatis level 1 call out 1. Klik. Nah, ini ada detailnya. Nah, ini kalau tidak diperlukan jangan di-delete. Klik kanan, hide element. Klik kanan, hide element. Nah, call out ini otomatis ada grid-nya. Sudah otomatis ada grid-nya. Kemudian call out ini
1:50. Kok bisa Bu Desi tahu ini 1:50? Perhatikan Bu Desi, ini ada 1:50. Jadi ini ada 1:50, ini 1 banding, do not save ya. Oke, 1:25. Kalian perhatikan bulat-bulatnya ini makin kecil. Nah, misalkan 1:50. Ya, seperti ini. Kemudian dari call out ini kita bisa lengkapi dengan dimension ya. Misalkan dimension kali ini face karena detail ya. Jadi detail dan ini interior, otomatis ini diganti wall face. Kemudian ini diganti entire wall. Ini diganti opening, width, sama intersection wall. Oke, tinggal diklik. Nah, Bu, tapi kok besar-besar ya? Iya, karena 1:50. Jadi kalau kalian ingin, biasanya detail itu 1:25 atau 1:20. Jadi kalian bisa klik di sini untuk menyesuaikan skala 1:25. Nanti otomatis akan ikut menyesuaikan. Ya, jadi ini pasti kalau kita print tidak akan ada yang namanya tulisan itu terlalu besar atau tulisan itu terlalu kecil. Nah, seperti itu. Jadi ini kita gunakan entire. Nah, kemudian line ini kita gunakan individual reference. Ini kita kembalikan wall center line karena kita mau bikin ini. Ya. Nah, seperti itu sudah selesai. Nah, oke, jadi denah dari detail ruang kerja ini sudah selesai. Sekarang kita akan bikin denah ini itu tampak dari dalam ya. Jadi ini ada 4 view yang harus kalian bikin tampaknya. Caranya adalah view. Ini ada elevation. Ini ada elevation ya. Langsung taruh di sini. Escape. Nah, kalian perhatikan. Ini ada tanda panah, berarti sekarang yang jadi elevasinya baru 1 yang tanda panah ke sini. Maka di sini, maaf. Oke, maka di elevation akan muncul elevation 1A. Ya, jadi kalau kita harus munculkan elevation ini atau tampak dari ruangan ini kan harus 4 sisi. Maka kalian pilih dulu tanda panah yang di sini, kalian pilih, maaf, kotak ya, tanda kotak di sini tuh dipilih, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada tanda seperti ini, kalian centang, berarti ini aktif. Kita centang pakai klik kiri, ini aktif. Ini aktif. Nah, jadi ini aktif. Di ruangan ini nanti di elevation 1A nanti jadi seperti ini. Elevation 1B, elevation 1C, elevation 1D. Jadi elevation 1A ini kita betulkan, maksudnya adalah ini harus di-hide. Ingat, jadi tidak ada yang boleh di-delete. Kemudian garis pinggirnya ini kalian bisa klik kiri tahan, bisa digeser. Oke, yang 1B juga klik kiri tahan, ditahan. Tuh, ini klik kanan ya, jangan lupa di hide dan pilih. Oke, seperti ini. Yang D di besar. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa beri dimension. Kita bisa kasih nama, ini adalah ruang kerja, ya. Jadi beri namanya nggak pakai langsung room tag, ya, langsung room tag. Kemudian annotate, ini beri seperti ini. Oke. Kemudian annotate-nya line, kali ini kita gunakan ini nggak bisa, ini harus
Nah, kemudian kalian bisa seperti ini, gitu ya. Yang ini juga. Nah, ini kalau nggak digunakan ya klik kanan, tidak boleh di delete ya, harus di hide elemen. Seperti ini. Jadi 1, 2. Nah, kemudian tinggal mau tampilannya seperti apa, ini bisa diganti seperti ini atau yang realistis. Ini yang realistis. Tapi tambah berat ya, anak-anak harus hati-hati. Oke, saya kembalikan. Ya. Nah, maksudnya seperti itu untuk detail apa untuk yang lain-lainnya nanti di ini ya, maksudnya dimension dan sebagainya nanti kelamaan. Nungguin saya berbicara ngasih dimension ya. Jadi yang penting bahwa di sini prinsipnya tidak ada yang boleh di-delete. Jadi kalau kalian ingin menghilangkan itu harus di-hide. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah call out level 1. Call out level 1 di sini adalah tampaknya. Ya. Jadi kita bisa bikin misalkan contoh aja ya. Ini kemudian wall face. Ya, seperti ini. Kemudian ini dari sini sampai di sini di mana, atau ini sampai sini seperti apa. Kalau ada yang bertanya, Bu, kalau ini kok nggak ada ketebalan? Iya, kebetulan di sini yang di lantai paling bawah tidak ada apa namanya lantai, jadi tidak dibikin lantai. Jadi kalau kalian bikin lantai nanti akan pasti muncul ada ketebalannya. Jadi cepat sekali, tinggal dirapikan. Kemudian kalau ada yang bertanya, di sini kan judulnya cuma level 1 call out 1. Kita bisa nggak mengganti judul? Bisa. Jadi klik kanan, rename, kalian ganti denah ruang kerja. Ya. Nah, kemudian untuk elevation-nya juga bisa diganti. Klik kanan, misalnya tampak A, kemudian yang di sini rename tampak B, ya, misalkan, kemudian tampak C, kemudian tampak D. Ya, ya. Jadi kalian kalau lihat apa yang kalian dapatkan dari gambar ini, ada denah level 1, ada denah level 2, ya, ada roof, kemudian ada denah detail ruangan, kemudian elevation-nya kalian mendapatkan 4 elevation, kemudian di sini juga ada section yang kita buat tadi dengan cepat, ya, cepat sekali kan, nggak ada 1 jam sudah dapat 2 section. Nah, kemudian kalau kalian bertanya, kalau kalian mengamati ya, kalau kalian mengamati, Bu, kenapa kok ada ini? Ini apa maksudnya? Kenapa seperti ini? Ya, ini juga kok ada titik-titik seperti ini. Ya, kalian perhatikan bahwa ini tuh nanti menandakan apa namanya? Jadi ini nggak boleh dihapus ya, karena ada maksudnya. Ini berhubungan dengan sheet set ya, dengan kop gambar. Jadi misalkan ya, saya langsung praktekkan aja. Apa sih maksudnya titik-titik ini? Oke, kalian perhatikan klik kanan, kita bikin sebuah sheet set baru. Saya pilih yang A3 aja ya, title block A3, open. Ya, ini saya pilih A3, oke. Nah, ini kan A3 ya anak-anak ya. Ini A3. Oke, di sini diganti 1 misalkan. Ya. Oke, ini A3, kemudian di kiri tahan, saya letakkan di sini. Nah, seperti itu. Jadi diletakkan di sini. Kemudian kembali sheet set ya, sheet klik kanan, new sheet A3.
Kita masukkan, pilih level 2, klik kiri tahan, lepas, kita letakkan di sini ya. Nih. Kemudian klik kanan, new sheet. Sabar ya, jadi ini saya pilih tampak depan. Oke. Kemudian klik kanan, new sheet. Tampak utara itu tampak belakang. Kemudian klik kanan, new sheet lagi. Nah, tampak samping satu sama tampak samping satunya lagi dijadiin satu. Kemudian dirapikan. Oke. Nah, kemudian kita new sheet lagi. Section potongan. Kemudian new sheet lagi. Oke. Nah, jadi di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4. Jadi ada tulisannya ya, maksudnya ada angkanya. A17 ini. Nah, kalian perhatikan. Jadi begitu dimasukkan sheet, pada waktu kalian kembali lagi ke level 1, maka di sini sudah terisi dengan sendirinya. Jadi di sini itu berupa data bahwa potongan itu ada di halaman A1046, sorry. Kemudian potongan yang satunya ada di halaman A108. Nah, ini juga kalau kita sudah masukkan ke sheet-nya, jadi misalkan klik kanan new sheet, ya. Terus kita masukkan call out-nya. Oh, terlalu besar ya. Oke, ini nah, gimana kalau terlalu besar seperti ini? Gambarnya dikecilkan di mana? Kalian kembali lagi ke denah ruang kerja, kemudian skalanya dijadikan 1:50. Nah, kembali lagi ke nanti otomatis akan jadi seperti ini. Oke, misalkan gitu. Kemudian tampak A, kita lihat dulu ini skala, wah ini 1:25, ini ganti 1:50. Tampak B ganti 1:50 misalkan ya. Jadi saya kembali lagi ke sini, maka di sini 1:50. Oke, kemudian tampak B, ini kalian bisa letakkan di bawahnya. Oke, jelek ya, delete aja. Oke, nah, kemudian new sheet, kemudian yang B, yang A, oh karena A ini yang C, maaf yang C masih 1:50. Kembali lagi, maaf. Nah, ini tinggal diletakkan begini. Kan? Terus kemudian yang D, oh yang D masih 1:25. Oke, jadi saya hanya mengilustrasikan di denah lantai 1 nanti akan muncul ini, bahwa ini ada di halaman 108. Kemudian kalau kita masuk gambar denah kerja, ya ini ada 1, 2. Kalau ini nggak ada, biar seperti ini ya. Jadi seperti itu anak-anak. Cepat sekali kita bikin gambar kerjanya di Revit Arsitektur. Oke, cukup panjang sekali ya materinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Ibu. Belum ada ya. Cukup panjang. Oke, nanti ditunggu recordnya ya. Jadi seperti biasa nanti saya kasih daftar menitnya supaya mudah dipelajari. Ya, tapi ini kalau kalian sudah mencobanya ini sangat sangat membantu sekali kalau kalian bikin gambar desain sekaligus kalian harus cepat-cepat bikin gambar kerjanya gitu. Terutama untuk arsitek, kalau sipil beda lagi nanti Revit structure. Tapi untuk Revit arsitektur untuk kalian yang desain itu, jadi kalian itu nanti fokusnya di desain, bukan fokus untuk waduh kalau saya harus ganti desain, nanti saya harus bikin gambar kerjanya gimana, bikin potongannya gimana.
bikin tampaknya gimana gitu. 4 sisi lagi tampaknya harus dirubah. Jadi di sini kekhawatiran itu tidak ada gitu. Kalian bisa otomatis mendapatkan dan gambar itu adalah gambar kerja. Dalam arti gambar itu skalanya bisa dipertanggungjawabkan, bukan tampilan 3 dimensi dari samping. Jadi bukan tampilan 3 dimensi dari samping, tapi betul-betul gambar 2 dimensi. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, saya sebentar, apakah ada target latihan? Sebentar. Oke, sebentar. Saya cek dulu apakah ada latihan spesial. Oh iya. Ini apa yang harus saya berikan? Oh iya, betul. Oke, jadi kalau udah selesai ya, ini ada exercise ya anak-anak. Exercise itu latihan. Jadi latihan itu tidak, kalau bisa sih dicoba. Jadi latihan ini datanya berupa gambar seperti kemarin ya, Dena. Nah, di sini latihannya fokusnya adalah di sini loh. Ya. Saya belum masukkan cara bikin ini, atau saya kasih sekarang aja nggak apa-apa. Jadi latihannya itu fokusnya di sini. Jadi gimana cara bikin grid, dari gimana kalian harus bikin room tag. Kalian ingat room tag-nya seperti ini ya. Ini kan ada ruangan terbuka, jadi bagaimana cara kalian bikin room tag di ruang yang terbuka tapi terpisah fungsinya. Ya. Terus di sini juga latihan section, kalau bisa ya kalian juga latihan section dan sebagainya. Cuman ini hanya exercise latihan yang kalian boleh pakai ini, atau kalian melanjutkan latihan ini di tugas 1 sama tugas 1A maupun tugas 1B. Jadi tugas 1A sama tugas 1B itu kan tidak ada gridnya sama sekali, tidak ada judul ruang sama sekali. Kalian bisa kerjakan di sana, kalian lanjutkan, seperti itu maksudnya. Jadi tugas 1 itu kalian lanjutkan dengan diberi grid, diberi dimensi yang betul, kemudian diberi judul ruang. Nah, itu lebih efektif sepertinya. Karena di minggu depan akan muncul tugas 2. Tugas 2 itu nanti harus lengkap isinya. Nah, jadi tugas 2 itu nanti, ini tugas 2-nya ya nanti anak-anak. Minggu 6 besok kita mempelajari eksterior interior sama masukkan nih. Jadi ini ada tugas 2-nya. Tugas 2 itu harus lengkap. Harus lengkap, harus ada grid, harus ada dimension, harus ada room tag, harus ada furniture, dan harus ada color fill. Gitu. Tapi itu untuk minggu depan. Untuk minggu ini enggak saya beri beban apa-apa ya, biar refresh dulu itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Desi akhiri sampai di sini. Jadi minggu ini tidak ada target apapun. Kalian boleh latihan di tugas-tugas sebelumnya, atau kalian latihan langsung di tugas 2 besok ya, minggu depan. Jadi tidak ada target apapun, kita istirahat dulu sebentar dari latihan dulu. Nah, materi ini nanti saya upload setelah saya bisa download dari UC ya. Nanti saya download, saya edit sebentar, kemudian saya upload. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Desi akhiri dulu sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Kita belajar rendering, kita belajar lighting. Bukan hanya sekedar lighting, jadi kita belajar untuk bikin plafon, bikin titik lampu, atau bikin gambar kerja titik lampu, bikin denah titik lampu 2 dimensi ya. Kemudian bagaimana cara kita masukkan interior. Setelah itu saya saya berikan tugas 2. Tugas 2 itu lebih lengkap.
Jadi gambarnya itu adalah gambar kerja, bukan lagi hanya gambar denah skematik desain aja. Oke, anak-anak kalau tidak ada pertanyaan, Bu Desi akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjut di WA Group ya. Saya tunggu tugas 1B-nya, semoga lancar semuanya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, sukses ya, semangat. Oke, selamat pagi anak-anak. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, Bu. Ya.